Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Dajjal adalah cobaan terbesar dan terberat bagi tiap-tiap insan. Sebelum kemunculannya nanti di akhir zaman, akan ada pula sejumlah musibah yang menimpa umat manusia sebagai ujian bagi mereka. Rasulullah dalam sabdanya telah mengingatkan kaum muslim mengenai Dajjal. Bahkan beliau menjelaskan ciri-cirinya, kemampuan yang ia miliki, fitnah yang ia bawa, dan lain sebagainya. Dan dalam berbagai riwayat dikabarkan juga Dajjal akan dilenyapkan oleh Nabi Isa. Lantas apa yang akan terjadi setelah Dajjal tiada? Kondisi dunia dan kaum muslim setelah terbunuhnya Dajjal amatlah damai dan makmur. Hanya saja, setelah 7 tahun kondisi kembali bergolak setelah Allah mengutus Yajuj Majuj. Selanjutnya Allah membinasakan Yajuj Majuj dalam satu malam berkat doa Isa bin Maryam. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul, Dahsyatnya Hari Kiamat, memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemunculan Yajuj Majuj menjelang hari kiamat pada surat Al-Anbiya ayat 96-97 dan Al-Kahfi ayat 92-99. Selanjutnya Rasulullah menerangkan, setelah Allah membinasakan kaum Yajuj Majuj, lalu Allah mengirimkan hujan. Tidak dapat menghindar darinya satu rumah pun, baik rumah dari tanah liat maupun dari bulu. Allah membasuh bumi ini sampai menjadi seperti cermin. Lalu diperintahkan kepada bumi, tumbuhkan buah-buahanmu dan kembalikanlah keberkahanmu. Pada masa itu sekumpulan manusia cukup memakan satu buah delima. Mereka pun dapat bernaung dari kulitnya. Susu mereka juga diberkahi, sampai-sampai satu ekor unta betina yang banyak susunya cukup untuk sekian kabilah manusia. Satu ekor sapi betina yang banyak susunya cukup untuk satu kabilah. Satu ekor kambing betina yang banyak susunya cukup untuk satu kabilah kecil, hadis riwayat Muslim. Seekor sapi jantan harganya sekian dari harta dan satu ekor kuda hanya beberapa dirham. Nabi Muhammad juga bersabda, sangat beruntung kehidupan setelah turunnya Al-Masih. Sangat beruntung kehidupan setelah Al-Masih. Langit diberi izin untuk menurunkan hujan. Bumi diberi izin untuk menumbuhkan tumbuhan. Sampai-sampai seandainya engkau menaburkan biji di batu yang halus, niscaya akan tumbuh. Tidak ada kekikiran. Tidak ada kedengkian dan kebencian. Setiap binatang yang berbisa dihilangkan bisanya. Terwujudlah keamanan di muka bumi sehingga harimau-harimau dapat bergembala bersama unta, macan bersama sapi, dan serigala bersama kambing. Bahkan, anak-anak bermain ular dan tidak membahayakan mereka, hadis riwayat Abu Daud. Sampai-sampai bayi memasukkan tangannya pada ular dan ular tidak menggigitnya. Bayi perempuan membuka mulut harimau untuk melihat giginya, tetapi harimau itu tidak mencelakainya. Serigala berada di tengah-tengah kambing seolah-olah ia sebagai anjing penjaganya. Bumi dipenuhi kedamaian seperti dipenuhinya bejana dengan air. Kata-kata mereka satu, sepakat, sehingga tidak ada yang diibadahi selain Allah. Peperangan meletakkan bebannya. Bangsa Quraisy mengambil kerajaannya. Lalu dikatakan, bumi menjadi semacam bejana yang terbuat dari perak, yakni hidangan, yang mengeluarkan tumbuhan, tumbuhannya sama di masa Adam. Lalu, berapa lama Nabi Isa tinggal di bumi? Nabi Muhammad mengatakan, Isa tinggal di bumi selama 40 tahun, kemudian Allah mewafatkan beliau. Kaum muslimin kemudian menyalatinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lain. Dalam keadaan seperti itu, Allah mengutus angin yang dingin dari arah Syam, hingga menerpa mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka dan mencabut roh setiap mukmin dan muslim. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Hibban, dan yang lain. Dalam hadis Ibnu Amr, tidak ada di muka bumi seorang pun yang dalam kalbunya ada keimanan seberat semut kecuali angin itu mencabutnya. Walaupun seseorang di antara mereka berada di tengah-tengah gunung, angin itu tentu akan menerpanya. Tersisalah sejelek-jelek manusia. Terdapat riwayat lain yang menunjukkan bahwa lama Nabi Isa tinggal di bumi pada akhir zaman nanti ialah 7 tahun. Di antaranya ialah riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr pada bab Zikru Ad-Dajjal. Setelah kita mengetahui apa yang akan terjadi setelah Dajjal tiada, baiknya kita mengetahui juga apa saja tanda-tanda menjelang kemunculan Dajjal. Dalam beberapa hadits, Rasulullah turut mengabarkan tanda-tanda yang akan menerjang manusia, tak lama sebelum makhluk pendusta satu ini muncul. Mengutip buku Mengungkap Berita Bedar dalam Kitab Suci oleh Abdul Wahab Abdussalam Tawilah buku Dahsyatnya Hari Kiamat karya Ibnu Katsir,
Berikut pertanda yang akan dialami Bani Adam menjelang keluarnya Dajjal. 1. Menurunnya ilmu agama. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama berkurang dan ilmu merosot. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah, Abu Yala, dan Hakim. 2. Manusia lupa akan Allah. Riwayat Sabe bin Jatsamah, ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Dajjal tidak akan keluar hingga manusia lupa mengingat Allah. Hadis riwayat Ahmad. 3. Dilanda kelaparan. Hadits dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah berujar, akan terjadi malapetaka selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, yaitu manusia ditimpa kelaparan. Pada tahun pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga air hujannya dan menyuruh bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua, Allah menyuruh langit menahan 2/3 air hujannya dan menyuruh bumi menahan 2/3 tanamannya. Kemudian pada tahun ketiga Allah menyuruh langit untuk menahan seluruh air hujannya sehingga tidak ada hujan yang turun dan menyuruh bumi menahan semua tanamannya sehingga tidak ada tanaman yang tumbuh. Dengan demikian, semua tanah atau lahan akan rusak, kecuali yang dikehendaki Allah. Dikatakan bagaimana pada zaman itu manusia hidup? Mereka membaca tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Hal itu dilakukan agar mereka diberi makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. 4. Musim paceklik. Asma binti Yazid al-Ansari meriwayatkan bahwa ia bersama Nabi di rumahnya, lalu beliau bersabda, selama 3 tahun sebelum Dajjal keluar, langit menahan sepertiga hujannya dan bumi menahan sepertiga tanamannya. Pada tahun kedua, langit menahan 2/3 hujannya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Dan pada tahun ketiga langit menahan semua hujannya dan bumi menahan semua tanamannya sehingga tanah yang kering pun menjadi rusak. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. 5. Banyaknya para pendusta. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai dibangkitkan Dajjal para pendusta yang berjumlah sekitar 30 orang. Semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari. 6. Pembunuhan merajalela, huru-hara, harta melimpah, dan banyak fitnah bertebaran. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai muncul Dajjal sebanyak 30 pendusta yang semuanya mengklaim bahwa dirinya utusan Allah, harta melimpah ruah, fitnah muncul, dan al-haraj serta al-maraj, huru-hara. Seseorang bertanya, apa al-haraj itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu alam.